Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita ada di bab mengenai Employee Safety and Health bagian kedua. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Ya, di bagian pertama saya menjelaskan mengenai definisi awal dari safety, definisi awal dari health, ya, kemudian dilanjutkan lagi di bagian berikutnya. Ini adalah mengenai hak dan tanggung jawab dari karyawan, employee, responsibilities and rights of employee. Biasanya orang bilang hak dan kewajiban. Yang satu pokoknya standar. OSHA ini yang kemarin yang video sebelumnya ya, standar dari US. Tapi secara generik, secara umum bahwa setiap karyawan itu berhak mempertanyakan. Nah, seharusnya di sini peran dari serikat pekerja apapun organisasi yang menaungi untuk memastikan ini, yaitu follow all employer safety and health rules and regulation. Ya, karena seharusnya di Snaker ya, Departemen Tenaga Kerja, tapi pihak ketiganya yang paling benar ya dari serikat pekerja. Ya, sayangnya memang hal tersebut seringkali terabaikan ya oleh serikat pekerja, sehingga yang muncul di permukaan itu masalah demo UMK, demo omnibus, demo ya gitu. Padahal ini yang sebenarnya jauh lebih penting ya untuk keselamatan dan kesehatan pekerja. To report hazardous condition to the supervisor. Nah, jika pekerja tadi mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan itu bisa berbahaya bagi pekerja yang lain, memang kewajibannya lapor. Ya, dan supervisornya juga harus tanggap. Karena jika mengabaikan ya akibatnya ke semua pihak. Employee right, haknya adalah the right to demand safety and health on the job without fear of punishment. Nah, ini yang sulit ya. Karena kebanyakan malah awas kalau membocorkan rahasia, awas kalau itu yang lebih sering terjadi biasanya begitu. Ya, jadi menurut saya ini secara teori iya, secara praktek jarang ya terjadi. Kemudian apa yang mungkin menjadi risiko dari kecelakaan? What causes accident? Biasanya unsafe condition. Nah, unsafe condition ini banyak faktor. Bisa jadi perangkatnya tidak baik, improperly guarded equipment, defective equipment sudah rusak, diterus-terusin aja. Hazardous procedure, ya, kalau berhubungan dengan mesin terutama. Ya, apalagi itu kendaraan-kendaraan berat, ya forklift, bulldozer, apapun itu ya. Unsafe storage, congestion overloading ini juga paling sering ya. Improper illumination. Ini kalau yang di kantor ini sering ya. Cahaya ruangan yang tidak bagus. Entah itu terlalu terang, glare, atau terlalu redup, terlalu gelap. Ya. Kok bisa terlalu terang ya? Mungkin karena dikelilingi oleh kaca jendela misalnya begitu. Ya. Atau memang terlalu redup. Ini yang paling sering memang terlalu redup. Ya. Improper ventilation ini yang sekarang jadi masalah ya kalau masa pandemi. Jadi kalau ventilasinya kurang, AC-nya juga kotor ya, itu bisa menyebabkan penularan dengan sangat cepat ya. Atau unsafe acts, nah ini tindakan yang nggak baik ya, sembrono, ceroboh ya, main lempar aja kalau naruh barang misalnya begitu ya. Cara mencegahnya ya jangan sampai ada yang unsafe, kemudian ditekankan safety itu. Apa Pak di sini nggak ada yang kecelakaan? Nah, itu yang salah ya, itu yang salah. Select safety minded employee ini juga sulit juga karena biasanya berhubungan dengan karakter, kecerobohan, ketidakpedulian. Nah, itu di training pasti. Kayak tadi misalnya saya bilang di video sebelumnya, kebakaran. Gimana cara mencegah kebakaran? Siapa yang keluar melalui pintu darurat? Siapa yang bertugas memecahkan pemadam kebakaran? Siapa yang bertugas
membuka hidran, nah itu kan dilatih dulu. Ada yang bertanggung jawab, kan ada security Pak ya. Misalnya tadi yang gedung bertingkat, ada di lantai 20, security di lantai 1 ya. Kalau nggak ada semacam perwakilan dari karyawan di situ yang punya pelatihan, itu juga salah juga. Termasuk di dalamnya pelatihan P3K, penolongan pertama. Nafas buatan jika ada yang mungkin terserang penyakit tertentu, shock, ya, itu penting, tapi sangat jarang dilakukan. Use poster, incentive program, and positive reinforcement, ini yang biasanya di pabrik ya, pertambangan itu banyak ya nempel-nempel poster. Pokoknya safety first, nah begitu ya. Utamakan keselamatan, use behavior based safety. Ini kalau yang di lapangan ya, ini sangat banyak seperti ini. Tapi kalau yang di kantor ini yang sering kali diabaikan. Laboratorium itu juga jarang. Use employee participation, itu tadi yang saya sebut, ada perwakilan yang memang untuk ke sana. Conduct safety and health audit and inspection, ini yang seperti di bagian sebelumnya ya. Jadi ada sidak, ada inspeksi mendadak, inspeksi rutin juga. Contoh misalnya ini ya, sarung tangan. Nah ini biasanya sarung tangan yang anti seperti anti peluru itu kalau teman saya bilang ya, anti pisau ya, jadi anti benda tajam, karena memang bahannya khusus ya. Itu kalau Anda lihat di situ ada yang dari Kevlar itu kan malah anti peluru biasanya begitu. Makanya guyonan teman saya biasanya, wah ini sarung tangan anti peluru gitu. Padahal sebenarnya bukan untuk itu sih, untuk di dapur, untuk beberapa pekerjaan khusus di manufaktur begitu ya. Tapi faktanya kan ini jarang dipakai ya, jarang sekali digunakan. Nah ini saya ambil dari buku MSDM ya, tapi ini generik, bisa dipakai di banyak tempat ya. Checklist seperti ini: know what constitute a safety hazard, be constantly on the lookout for safety hazard gitu ya. Jadi kalau ada racun segala macam, Pak, di sini kantor biasa, Bang, nggak ada hazard itu ya. Oke, kita turun ke berikutnya. Avoid unsafe acts, misalnya jangan lempar-lempar sembarangan kertas segala macam. Kalau mau melakukan shredding paper ya, menghancurkan kertas di mesin itu ya harus fokus misalnya gitu, jangan buang sembarangan. Keep the work area clean and unclutter, rapi ya. Cooperate with internal inspection ya. Kemudian seaman mungkin, itu yang paling penting ya. Kalau di masa pandemi seperti ini, yang paling banyak sekarang ya menggunakan masker atau face shield atau apapun ya. Itu yang jadi tanggung jawab bersama, jadi bukan hanya perusahaan ya. Itu yang penting dilakukan. Reducing unsafe condition ya, secara umum ya kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi risiko terbesar ya. Kemudian penekanan, ada komitmen ya, ada komitmen dari pihak top manajemen ini yang penting ya. Ini yang penting. Jadi pihak top manajemen sadar kalau karyawan saya terluka, karyawan saya terkena kecelakaan, maka ya yang rugi perusahaan juga ya. Sehingga dari komitmen ini akan muncul policy yang baik, training yang baik, pakai propaganda, poster, ada positive reinforcement. Mungkin ini kalau zero accident ada insentif, ada bonus, itu banyak ya kalau di manufaktur seperti itu. Kemudian encourage worker participation, berulang-ulang ditekankan bahwa ayo, ada keluarga yang menunggu di rumah, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, kesehatan bersama-sama, nah seperti itu ya. Jadi itu butuh policy yang baik. Nah akhirnya ada kompensasi ya. Kita di Indonesia sebenarnya sudah ada ya, diwajibkan
mengikuti BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya memang secara data juga terbukti bahwa banyak yang tidak patuh. Ya, banyak yang tidak patuh. Mungkin malah jadi heboh pada saat pandemi ya, tahun 2020 kemarin, pada saat pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah itu berdasarkan data BPJS, itu baru bingung. Ya, banyak yang akhirnya komplain ke perusahaan, kok saya nggak ikut BPJS ya, nah begitu. Ya, dan seperti ini misalnya after the accident segala macam, faktanya apapun yang tercantum di sini itu bergantung kepada individu. Pihak perusahaan biasanya pokoknya itu sudah ada di rumah sakit, sudah ada pengobatan, ya selesai. Apalagi begitu. Ya. Mungkin pihak perusahaan hanya sekedar di sini saja, first aid, medical attention, selesai. Ya. Kemudian dicatat. Ya. Sudah. Dan paling banyak ya encourage speedy return to work. Ayo cepat sembuh, Pak, biar cepat kerja lagi, cuman gitu. Ya, itu saja. Tapi semua kembali ke diri sendiri. Kalau di posisi bekerja ya yuk jaga bareng-bareng. Dan ingat, injury, kecelakaan, ya, itu adalah tidak hanya secara fisik. Kita balik lagi ke bagian pertama, apa definisi health atau kesehatan? Secara fisik dan secara mental. Ya, jangan sampai kemudian menjadi beban pikiran yang terlalu berat, terlalu tinggi. Ya, itu. Sehingga ada remedi. Ya, biasanya ya kita harus menekankan kebersihan, ada identifikasi, recognition, apa yang ini berpotensi nanti hazard ini tidak hanya dalam artian limbah racun itu, tidak, tapi ya, semua potensi dievaluasi ulang dan dikontrol. Ya. Untuk perkantoran yang dalam tanda kutip bukan tambang, bukan lapangan, bukan pabrik, ini sangat jarang dilakukan. Ya, pokoknya ada cleaning service, selesai. Itu belum cukup sebenarnya. Bagaimana dengan perangkat komputer misalnya, meja kerja misalnya, ya, gitu. Ada kasus untuk salah satu teman saya yang punya outsourcing maintenance ya, itu di dalam komputernya itu banyak semut. Ya karena di situ tidak ada peraturan khusus sehingga karyawan-karyawan itu banyak yang ya sambil makan ya, tapi nggak bersih. Ya kemudian akhirnya seperti itu, dan efeknya ternyata fatal ya, biasanya nyetrum, ternyata rusak, harddisknya jebol segala macam. Nah itu K3 iya ya, dan meskipun kelihatannya cuman gitu aja kok, tapi yang hilang gitu lebih berat ya, data misalnya. Oke. Asbestos exposure segala macam, infectious disease. Nah ini yang pada saat video ini dibuat ya masa pandemi sangat sulit ya. Alkoholisme and substance ini kalau di Indonesia jarang sih ya, seperti itu. Oke, ini jarang. Kemudian exposure hazard ini untuk manufaktur di lapangan, biasanya ada chemical and other excessive noise and vibration. Nah ini saya juga pernah merasakan, misalnya ada di satu tempat yang tepat di sebelahnya ada konstruksi masang paku bumi ya. Maka yang saya rasakan ya telinga berdengung gitu, dan itu ternyata sakit ya. Dan ternyata banyak teman saya yang juga merasakan hal yang sama ya. Iya kalau betah lah, kalau enggak ya. Temperatur ekstrim, nah ini terlalu dingin, AC-nya sentral ya Pak gitu, satu lantai, itu tetangga sebelah itu selalu minta dingin. Nah saya juga kedinginan, akhirnya hampir setiap bulan yang kalau bahasa Jawa masuk angin gitu ya, kedinginan segala macam, flu, yang akhirnya mengganggu ya. Biohazard ini kalau di di laboratorium ya, kalau seperti ini
Ergonomik. Nah, ergonomik ini biasanya keilmuan dari teman-teman di teknik industri. Jadi mereka yang jauh lebih paham ini, tapi kalau Anda yang di program studi sistem informasi mengikuti kelas saya di mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer, saya akan menyinggung ergonomi ini di salah satu bab, ya. Di salah satu bab mengenai human, begitu. Ya, jadi ada bab khusus yang nanti membahas ini untuk Anda yang mengikuti kelas saya. Oke. Itu untuk sementara di bagian kedua dari bab employee safety dan health, ya. Masih di materi atau mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.